Keindahan panorama alam lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu wisata yang wajib dicoba saat berkunjung ke desa wisata ini yaitu wisata river tubing atau susur sungai menggunakan ban. Menyusuri Sungai Wonosari yang memiliki arus deras sepanjang kurang lebih 2 km di bawah rimbunnya hutan pinus semakin membuat wisatawan betah. Wisatawan juga akan merasakan sensasi tersendiri saat melewati jeram dan meliuk-liuk di antara bebatuan sungai, yang pasti memacu adrenalin. Meski terkadang harus tercebur ke sungai karena derasnya arus, namun para pecinta wisata air ini tak perlu takut, lantaran sejumlah petugas sudah bersiaga membantu dan menolong wisatawan. Seru banget, menguras adrenalin pokoknya wis. Jatuh tadi? Ya, sempat jatuh. Tapi seru sih. Wisata river tubing Wonosari berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Lumajang. Anda tertarik untuk mencoba keseruan menyusuri Sungai Wonosari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Meski banjir mulai surut, jalur Pantura Demak Kudus, Jawa Tengah masih ditutup akibat genangan air. Sementara akibat Kali Ciliwung meluap, ratusan rumah di 5 RT di Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sejumlah kendaraan nekat menerobos genangan banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Meski banjir mulai surut, namun ketinggian permukaan air di lokasi permukiman terdalam mencapai 1 meter. Surutnya air mendorong warga mendatangi permukiman untuk melihat kondisi rumah mereka. Sejumlah warga mengaku sejak banjir melanda, pengungsian mereka belum disambangi tim medis. Pihak kepolisian menutup jalur Pantura Demak karena masih tergenang air dan sebagian titik digunakan lokasi pengungsian. Sementara ratusan rumah di 5 RT di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara terendam banjir setinggi 50 hingga 1 meter. Diduga banjir akibat hujan deras mengguyur wilayah hulu seperti Bogor dan Depok hingga menyebabkan aliran Kali Ciliwung meluap. Meski terdampak banjir tidak menyurutkan warga di lokasi beraktivitas seperti biasa. Warga korban banjir mengaku kecewa lantaran sodetan Kali Ciliwung tidak berdampak mengurangi banjir di kawasan mereka. Dari Demak dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten antusias mengikuti pencoblosan susulan di Tangerang Selatan sendiri. Dan hari ini terdapat 14 TPS yang melaksanakan pemilihan susulan dikarenakan pada Rabu lalu sejumlah perumahan terendam banjir. Empat belas tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan, Banten pada hari Minggu ini serentak mengikuti pencoblosan susulan. Salah satu TPS yang mengikuti pencoblosan susulan, yakni seperti yang terlihat di TPS 73 dan TPS 74 Pondok Maharta, Pondok Aren. Pencoblosan susulan di 2 TPS ini dilakukan mengingat pada Rabu 14 Februari kemarin perumahan ini terendam banjir. Meski dilakukan pencoblosan susulan, sejumlah warga tetap antusias menggunakan hak pilihnya. Terganggu, ada kan nggak serempak ya, nggak semua ya. Jadi ditunda, yang ada kan hari ini, 2 hari. Cuman nggak tahu gimana cara penghitungannya kan. Ya sudah plong, kita sudah memilih wakil rakyat kita. Kemarin sempat ditunda, jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. Sementara itu, meski melakukan pencoblosan susulan, namun warga berharap siapapun pemimpin yang terpilih bisa amanah mengemban negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemungutan suara susulan di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2 yang harusnya dilaksanakan hari ini kembali ditunda. Penundaan kembali terjadi karena logistik pemilu belum tersedia di KPU Kota Jakarta Utara setelah rusak terendam banjir.
KPU Kota Jakarta Utara meminta warga di 2 kelurahan ini melakukan pemilu susulan pada 24 Februari 2024. Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta KPU menghentikan proses penghitungan di tingkat PPK atau tingkat kecamatan sebelum melakukan perbaikan akibat adanya perbedaan hasil suara antara formulir C Plano dengan sistem informasi rekapitulasi yang ditampilkan di website Info Pemilu KPU RI. Perbedaan ini membuat indikasi dugaan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu calon. Untuk mempertahankan kuliner lokal, ribuan warga di Kota Solo, Jawa Tengah meramaikan acara Festival Jenang. Sebanyak 15.000 takir jenang dibagikan kepada warga secara gratis dalam Festival Jenang kali ini. Kemeriahan Festival Jenang yang dihadiri ribuan warga ini digelar di koridor Ngarsopuro, Kota Solo. Festival Jenang ini melibatkan peserta ibu-ibu PKK sekota Solo sebagai juru masak hingga penggagas seni budaya. Ada 15 jenis jenang Nusantara ditampilkan dan diperkenalkan kepada warga, diantaranya jenang pacar, jenang Cina, jenang jali-jali, jenang sagu mutiara, jenang sumsum, dan masih banyak lagi. Festival Jenang ini sekaligus merayakan hari ulang tahun Kota Solo dengan membagikan 15.000 takir jenang secara gratis kepada warga. Seru sih ya, unik karena banyak aneka macam makanan tradisional, jadi seru aja sih. Ulang tahun Kota Solo yang ke-279, tapi sekaligus menganggu bagio Jumenengan Mangkunegoro ke-10, di mana kita selenggarakan di Koridor Ngarsopuro. Ada 15.000 takir jenang dibagikan pada masyarakat dengan tema tahun ini adalah Perekat Rasa Nusantara. Untuk Anda yang belum tahu, jenang adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari beras ketan, kemudian dimasak dengan santan maupun gula. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan ini Barbara akan melusuri informasi ulah tangan jahil yang mencabut baut hingga mengakibatkan jembatan Cipendawa di Bekasi, Jawa Barat amblas dan terpaksa ditutup demi keamanan. Penasaran apa saja temuan Barbara kali ini? Berikut liputannya. Pemirsa, gawat Barbara lagi ada di jembatan Cipendawa Bekasi. Lihat di belakang sini, jembatannya amblas. Aduh, Barbara kepo deh, ini kenapa sih kejadiannya kayak gini? Yuk, ikut Barbara yuk. Kita cari tanggapan warga. Halo Bu, Ibu namanya siapa Bu? Bu Lia. Bu Lia. Bu, mau tanya dong, ini kan jembatan baru ambles ya? Iya. Kayak gimana Bu, ceritain dong. Kata orang sih udah diinuin ya. Apa bautnya? Katanya udah 2 kali. Bu, takut nggak sih Bu kalau misalkan nanti lewat terus tahu-tahu bautnya lagi? Iyalah pasti takut itu ya kalau nyebrang lagi ke situ. Kalau ini mah ya bisa mah jangan sampai terulang lagi gitu ya. Oke, makasih Bu. Namanya siapa Pak? Syarifudin. Pak Syarifudin. Ini kan jembatan baru amblas nih ya Pak ya. Ya. Gimana sih Pak kronologisnya? Tahunya setelah ini ramai ke medsos, ini dibongkarin ternyata ada baut-baut yang hilang. Terus harapannya Bapak gimana nih Pak sebagai warga? Jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Kasihan kan ini kepentingan umum. Sadar diri lah malingnya gitu aja. Sadar diri itu maling. Saya berjanji nggak akan maling lagi. Userna serem-serem. Ini parah ini. Maling suruh sadar diri. Iya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sekarang Barbara udah bersama perwakilan dari Dinas Bina Marga. Halo Mas, namanya siapa? Ya, saya Ridwan. Mas Ridwan, Ya. bautnya tuh kayak gimana sih dicopot-copot itu banyak nggak sih? Ya, ada banyak sih, lumayan sih, ada sekitar 70-an baut lah. Ya bang, 70-an baut? Iya. Oh my God, boleh lihat nggak? Ya, silakan, ayo. Nah, ini baut-bautnya yang hilang gitu. Oh my God, ada korban jiwa nggak?
Ya, alhamdulillah sih waktu kita menemukan ini, kami langsung berkoordinasi juga dengan Dinas Perhubungan untuk segera menutup lalu lintas. Jadi setelah kita temuin ini, lalu lintas langsung kita tutup. Coba lihat nih. Baut-bautnya tuh harusnya lengkap 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada bolong 1. Terus lihat di situ, bautnya udah hilang semua. Oh my god. Pantesan aja amblas. Orang tuh ya ada-ada aja. Cari uang kok nggak halal, malah nyabutin baut terus membahayakan orang. Aduh, gimana? Semoga hal seperti ini tidak terjadi dimanapun, di tempat lain, ataupun di mana-mana deh. Kalau nggak gimana nanti jembatan amblas, banyak korban. Aduh, semoga kita semua bisa cari solusinya. Pemirsa, event otomotif terbesar Indonesia IAMS kembali digelar tahun ini di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain dihadiri pabrikan otomotif ternama, dalam ajang ini salah satu pabrikan ban terkemuka juga mengenalkan beragam produk baru yang mendukung pada keiritan dan cocok untuk kendaraan listrik. Gelaran event otomotif terbesar di Indonesia kembali digelar di kuartal pertama tahun 2024. Mengambil tempat di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, sederet pabrikan otomotif hadir memamerkan model baru dan termasuk dari kalangan produsen ban terkemuka. Mengambil peran sebagai official tire partner di IAMS 2024, PT Bridgestone memamerkan sebuah karya seni yang baru pertama kali hadir di dunia, bernama Master the Art of Ultra Performance. Produk barunya ini diklaim sustainable terhadap lingkungan selaras dengan campaign electrical vehicle yang telah digaungkan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Untuk Bridgestone sendiri sebenarnya mulai akhir tahun lalu kita mengintroduce produk terbaru kami yaitu Enlighten Products EP300, di mana tentunya dengan produk ini compoundnya diatur di mana pemakaian bahan bakarnya bisa lebih irit, tetapi juga secara power juga tidak terpengaruh. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sadu Santo, iNews melaporkan.